Tadi malam, tidak ada yang terjadi. Ini 30 juta, jaga mulutmu. Nona, tadi malam kamu salah kamar. Saya yang jadi korban, tidak perlu menghina saya seperti ini. Saya tidak peduli apa yang terjadi tadi malam, ambil uangnya. Tanda tangani perjanjian ini dan hilang dari pandangan saya. Kurang, ini masih ada. Pertama, ini sebenarnya hal yang disepakati bersama, tidak baik menerima uang. Menerima uang itu melanggar hukum, saya warga yang baik. Kedua, kamu sangat ingin saya menandatangani perjanjian ini, tidak ingin saya bicara. Ini bukan pertama kalinya, kan? Saya menyarankan kamu menerima saja, jangan sampai uangnya tidak dapat. Nyawa juga ikut terancam. Apakah kamu mengancam saya? Jujur saja, di Jiangcheng, membunuhmu. Semudah membunuh semut. Saya menyarankan kamu. Lebih baik bijaksana, tanda tangani perjanjian dan pergi. Sebenarnya saya bisa menandatanganinya, tapi kamu harus memberitahu saya. Bagaimana performa saya kemarin? Kamu payah. Sebenarnya saya bisa menandatanganinya, tapi kamu harus memberitahu saya. Bagaimana performa saya kemarin? Kamu payah. Kalau begitu hari ini kita coba lagi, lihat siapa yang menyerah dulu. Bajingan, cepat tanda tangani perjanjian dan pergi. Saya bisa menandatanganinya, tapi malam yang indah itu berharga. Kamu mengerti? Harus tambah uang. Baik, berapa? 50 juta. 5 miliar. Kamu mengambil keuntungan dari saya dan minta 5 miliar. Kamu benar-benar orang paling tidak tahu malu yang pernah saya temui. Saya tidak main lagi. Uang ini biar kamu pakai untuk kesehatanmu. Wah, wanita ini cukup berani. Bukan, ini benar-benar pertama kali. Siapa namamu? Nama saya Xiaolei, guru saya bilang. Hanya dengan menemukan orang yang harus saya lindungi, harta saya bisa dibuka. Tapi yang tidak terduga, hari pertama saya kembali ke kota. Saya tidur dengan CEO wanita dan dapat 30 juta. Dosa, kapan saya bisa menemukan orang yang saya cari? Berisik apa, pengemis bau? Saya juga tidak tahu, orang yang guru saya suruh saya lindungi. Seperti apa rupanya? Kalau cantik saya akan menerimanya. Kalau jelek, saya rugi besar. Orang tua ini tidak kasih alamat, cuma kasih nama. Hei, anak muda, pergi ke samping dan melamun. Jangan menggelanji saya berjima. Saudara, perusahaanmu. Ada yang namanya uang dulu, ya? Lihatlah kamu yang miskin ini. Jangan kamu juga mencari bos kami. Aku beritahu kamu. Orang seperti kamu, aku usir 100-200 sehari. Lebih baik kamu pergi sekarang juga. Ah, bos wanita perusahaan kalian. Namanya uang dulu, kan? Aku bodyguardnya. Semua yang datang bilang begitu. Kalau kamu bodyguardnya, Aku suaminya. Hah, mimpi makan daging angsa ya? aku akan tunjukkan padamu sekarang. Kenapa kamu? Hello, boss. Satpam kamu tidak bagus, punya mata anjing. Bicara di atas sana. Katakan padanya aku suamimu, kalau tidak aku akan membocorkan rahasia kemarin. Kamu. Ini suamiku, kita bicara di atas. Si kodok benar-benar makan daging angsa. Bukannya kamu bilang sudah selesai? Kenapa masih datang ke perusahaanku? Sebenarnya apa tujuanmu? Karena Jangan-jangan kamu mau memerasku dengan kejadian tadi malam. Aku beritahu kamu, tidak. sebenarnya aku tidak punya tujuan, aku hanya ingin mencari kerja. Begini saja, mulai besok. Aku akan menjadi bodyguard pribadimu, kemana kamu pergi, aku ikut. Gaji ada atau tidak masalah, kamu tahu aku tidak kekurangan uang. Orang seperti kamu, mau jadi bodyguardku? Anak kecil. Makan lebih banyak goji berry untuk memperkuat diri. Kamu bilang siapa anak kecil? Siapa yang tanya? Itulah yang aku bilang, aku tidak butuh bodyguard, kamu bisa pergi. Kamu pikir aku ingin terlibat denganmu? Harimau betina. Tidak bisa pergi, kalau pergi tugas tidak akan selesai. Guru pasti akan membunuhku. Aku tidak akan pergi. Aku akan mencari kesempatan di dekatmu. Akan kuperlihatkan padamu apa itu pria sejati. Oh, kamu bilang tadi mau jadi bodyguard pribadiku, ya? Ya, Ayo, pecahkan batu besar di dada. ada yang lebih menantang tidak? Ada, temani aku ke pertunangan. Seru. Aku suka. Kamu pulang saja. Aku pulang kemana? Kamu cari saja tempat tinggal semalam, besok pagi jemput aku. Tidak, aku kan bodyguard pribadimu. Kamu suruh aku tinggal di luar, jangan-jangan mengganggu kamu mencari pria. Pergilah, jangan pernah mencariku lagi. Keluarga Meng kaya dan berkuasa. Kalau sampai Meng Yutin tahu tentang kita, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Aku tidak ingin melibatkanmu. Cepat pergi.
Lulu, akhirnya kamu datang. Singkirkan tangan kotormu, atau aku akan mematahkannya. Siapa kamu, berani bicara seperti itu padaku? Tuan Meng, jangan dengarkan dia. Ini adalah bodyguardku. Oh, ternyata hanya anjing peliharaanmu. Pantasan saja tidak sopan. Aku adalah kakekmu. Tetap di luar, jangan masuk tanpa perintahku. Anjing, hari ini aku sedang baik hati. Nyawama akan kuambil setelah aku selesai. Hari ini aku sedang baik hati. Nyawamu akan kuambil setelah aku selesai. Kamu anggap perkataanku sebagai angin lalu? Bukan, laki-laki itu jelas-jelas lemah ginjal. Wanita ini suka yang seperti itu. Tuan Meng, aku juga setuju untuk bertunangan. Tekanan pada perusahaan kita bisa dihentikan sekarang. Hari ini kita tidak membicarakan bisnis, hanya perasaan. Ayo minum dulu. Tuan Meng, aku berharap di dunia bisnis kita bisa bersaing secara adil. Lulu, sekarang tidak ada orang di sekitar. Jangan berpura-pura lagi, tidak capek? Kamu sudah setuju untuk bertunangan. Artinya sudah jelas. Ayo, temani kakak Meng. Ternyata kamu masih kuda liar. Tidak apa, kuda liar. Kalau sudah ditunggangi pertama kali, pasti ada yang kedua. Semakin sering ditunggangi, semakin terbiasa. Xiao Lei, tolong! Teriaklah, kita sudah bertunangan. Hari ini bahkan polisi tidak bisa menyelamatkanmu. Lepaskan dia. Atau aku akan memukulmu sampai gigimu berantakan. Lepaskan dia, atau aku akan memukulmu sampai gigimu berantakan. Memukulku sampai gigiku berantakan? Ji Zhangcheng. Belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu baik, kamu pasti mati. Yesus tidak bisa menyelamatkanmu. Ayo bunuh dia. Jangan sentuh dia, Meng Yutin. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku pasti akan membatalkan pertunangan. Cantik, kalian berdua di sini. Sedang main drama cinta di depanku, ya? Kamu begitu melindunginya. Apa? Kalian berdua ada hubungan, ya? Akhirnya kamu mengatakan yang benar. Malam itu, Tuan Wang sangat aktif, aku hanya bisa mengatakan perasaan itu. Sangat basah. Ayo, patahkan kakinya, lalu potong dia. Lucu, sekumpulan sampah. Lupa memperkenalkan diri, aku adalah Yesus. Hari ini kamu akan mengalami bencana berdarah. Xiao Lei, hentikan! Kita tidak bisa menyinggung keluarga Meng. Hati-hati! Wang Lulu. Wang Lulu, apakah pernikahan ini akan terjadi hari ini? Perusahaanmu yang brengsek itu, jangan harap bisa bertahan di Jiangcheng. Ada dua tipe orang yang paling kubenci seumur hidupku. Pertama, pria yang memaksa wanita. Kedua, orang yang mengancamku. Kamu memiliki keduanya. Dia mati. Seharusnya tidak menggunakan kekuatan penuh. Apakah kamu sudah mencoba masakan ini? Kelihatannya enak. Aku mulai lapar. Kamu tahu siapa dia? Berani sekali kamu memukulnya. Dia adalah manajer umum grup Meng. Meng Yutin, kamu tahu grup Meng? Konglomerat terbesar di Jiangcheng. Kedengarannya sangat hebat. Alasan aku setuju untuk bertunangan dengannya adalah karena dia mengancam. Jika aku tidak setuju bertunangan, dia akan menghancurkan perusahaan kita. Sekarang kamu memukulnya, keluarga Meng pasti tidak akan membiarkan kita. Pedang belum sampai di leher, makan dulu. Kalau sudah mati, tidak bisa makan lagi. Sudah hampir mati. Kamu masih mau makan? Aku benar-benar celaka karena kamu. Dia yang memukul adik kedua. Bagaimana? Yang kecil sudah dipukul, yang besar juga mau dipukul? Yutin, kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja? Kakak. Mana dia? Aku akan membunuhnya. Kakak Meng, tenanglah. Xiao Lei juga tidak sengaja. Tenang? Kamu bilang tenang? Ketika mayatnya terbaring di sini, kamu juga akan tenang. Ayo bunuh dia. Hanya kalian berapa orang? Sudah boleh peti mati? Xiao Lei, lari. Jangan pedulikan aku. Lari. Hari ini tidak ada yang bisa lari. Ketika kalian berdua berani bertindak, seharusnya sudah memikirkan akibatnya. Mana dia? Mana dia? Sepertinya kalian berdua bersaudara punya kebiasaan mencari mati. Hari ini aku akan mengobati kalian. Banyak pengecut, ayo serang. Hati-hati.
Cari mati. Kakak, Xiaolei, cepat pergi. Keluarga Meng tidak akan membiarkanmu. Kalian sebaiknya berdoa dia baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membantai seluruh keluarga Meng. Dokter, Apa yang terjadi? Siapa saja yang masuk? kamu buta? Tidak lihat orang ini terluka parah? Cepat panggil dokter. Ibumu tidak mengajarkanmu tata krama? Ini rumah sakit. Harus patuh pada aturan rumah sakit. Daftar dulu, bayar. Baru bisa antri dan akhirnya diperiksa. Kamu pikir kamu siapa? Sakistmu di sini. Aku tidak memukul wanita, ini terakhir kalinya aku bilang. Dia terluka parah, aku harus bertemu dokter sekarang. Aku ulangi lagi. Daftar dulu baru bayar. Lalu ambil nomor antrian baru bisa berobat. siapa yang berteriak-teriak di rumah sakit? Ini si kampungan, kelihatannya miskin banget. Mau nyelonong mau berobat. NAK, semua orang yang ke rumah sakit pasti buru-buru. Coba tanya orang bawah, siapa yang ke rumah sakit nggak buru-buru? Datang ya ikuti prosedur, paham? Aku tidak memukul wanita, tapi kamu laki-laki. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau nggak obati dia, aku bunuh kamu. Kamu berani pukul aku? Aku direktur rumah sakit ini. Aku beritahu, hari ini nggak ada dokter yang mau obati dia. Dewa datang pun nggak bisa, dia pasti mati hari ini. Rumah sakit umum pertama Jiang Shangtian. Kalau dalam 5 menit aku nggak ketemu kamu, posisi komandanmu diganti orang lain. Rumah sakit umum pertama Jiang Shangtian. Kalau dalam 5 menit aku nggak ketemu kamu, posisi komandanmu diganti orang lain. Apa aku salah dengar? Jian Elpan Komandan Jiangsheng? Jiang Shangtian Elpan. Wahahaha. Awalnya aku kira, Cuma penampilannya yang kampungan. omongannya gede, ternyata tukang bohong. Cepat keluar dari rumah sakit, atau nasibmu. Benar-benar sial. Orang kayak gini, hidupnya nggak berharga, mati ya mati. Nikmatin kesempatan bicara sekarang, karena 1 menit lagi. Kalian nggak bisa bicara lagi. Komandan Jiang, kok kamu datang? Dasar anjing. Cepat minta maaf ke Dewa Perang Barat. Dewa Perang Barat. Komandan Jiangsheng Jiang Shangtian. Hormat kepada Dewa Perang Barat. Kamu suka dandan kan? Komandan Jiang, cakar mukanya untukku. Aku nggak mau lihat orang ini lagi di Jiangcheng. Aduh jangan. Kamu, obati dia. Ini obati. Nggak butuh lidah buat obati, kalau selesai mengobati. Aku cabut lidahmu. Xiaolei, kok kejam banget lagi? Lulu, kamu sadar. Jangan terlalu beringas, aku baik-baik aja. Kasihani aku, tolong selamatkan aku. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Keluar dan tampar dirimu sendiri 50 kali, lalu pergi. Ya. Bagaimana perasaanmu? Sudah tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar keluarga Meng? Kenapa kamu masih memikirkan 2 saudara yang kurang sehat itu? Saat mereka menyakitimu, aku sudah memikirkan 800 cara untuk membunuh mereka. Tapi, kamu tidak sakit? Aku sudah seperti ini, kamu masih tanya sakit atau tidak? Kenapa kita di rumah sakit? Mereka sudah melepaskan kita. Kamu tidak apa-apa? Padahal aku kasih mereka hidup, oke? Kamu tidak tahu. Saat aku menggendongmu, lenganku hampir patah. Bagaimana kamu akan membalasnya? Jangan harap. Ada apa? Aku lihat. Kamu ngapain? Cepat tunjukkan padaku. Kalau tidak, aku akan melanjangimu dan melihatnya. Pasien, tidak apa-apa? Semua sudah selesai. Tapi ada kabar buruk, grup Wang telah mengumumkan kebangkrutan. Apa? Perusahaan bangkrut? Xiaolei, cepat kembali ke perusahaan. Tapi ada kabar buruk, grup Wang telah mengumumkan kebangkrutan. Apa? Perusahaan bangkrut? Xiaolei, kembali ke perusahaan. Cepat. Kita harus menjual, benar. Ya, kita harus menjual saham kita. Suruh Wang Lulu keluar. Para pemegang saham. Kalian telah menyinggung keluarga Meng, sekarang grup Meng memberikan tekanan besar pada perusahaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah semua ingin menarik saham? Satu persatu di sini. Saham kalian, aku beli semuanya. Kamu adalah pengawal yang suka membuat masalah. Memukul anak muda keluarga Meng, dan masih berbicara besar di sini. Hanya dengan kamu. Dengan apa kamu akan membeli saham kita? Kamu sombong sekali. Mari kita ikat dia dan bawa ke keluarga Meng, ya baik. Masuklah. Jiang, Komandan, kenapa dia datang? Hormat kepada Komandan Jiang. Tuan muda, Ini 1 miliar tunai, tentu juga bisa dengan kartu. Atau transfer, berapa banyak saham yang kalian pegang? Aku beli semuanya. Tuan muda Komandan Jiang, ternyata adalah pengawal ini. Ada apa? Apakah tidak ada cara pembayaran yang kalian suka? Atau kalian merasa uang ini tidak cukup untuk membeli saham yang kalian pegang? Hei, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Bukankah aku sudah jual C ke kamu? Dapat dari bisnis gelap. Dapat sebanyak ini? Bohong siapa? Bohong kamu. Pergi. Hari ini, siapa yang berani jual saham kedua orang ini?
Berarti melawan grup Meng. Grup Meng akan batalkan semua kerjasama dengan kalian di sini. Selama aku Meng Yufeng masih ada, grup Bang hanya akan jadi mainanku. Bangsat. Kamu mau patahin kaki satunya lagi ya? Kalau berani sentuh keluarga kami, aku berani sentuh Wang Lulu. Kamu cuma jago sedikit di depan kekuasaan. Kamu cuma bisa jongkok seperti Buddha. Sepertinya, kali ini belum bikin kamu kapok. Suka bicara besar, ya? Hari ini aku akan kasih tahu rasanya. Menghina aku Xiaolei. Xiaolei, berhenti. Mundur. Bukan dia. Masih belum mundur? Urusan grup Wang. Kapan giliranmu? Mulai sekarang kita putus. Kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Urusan grup Wang. Kapan giliranmu? Mulai sekarang kita putus. Kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Wang Lulu, aku bantu kamu. Kamu masih bela si lemah ini? Tidak punya hati nurani? Masih belum pergi? Harus panggil security usir kamu? Baik, kamu berani. Grup Meng bukan bisa kamu lawan. Jaringannya rumit. Jaga diri baik-baik. Apa yang kamu mau? Agar lepaskan grup Wang? Aku mau kamu jual diri jadi budak, jadi pelayan keluarga kami. Tentu, adikku akan kasih kamu pernikahan yang layak. Tapi, kamu cuma anjingnya, paham? Ini syarat dan ide dari yang master kedua keluarga Meng? Tentu, kalian para sampah yang hidup dari kami, di mata kami cuma anjing liar yang makan sampah kami. Anjing gigit orang. Harus dihukum, baru akan nurut. Asal kamu lepaskan grup Wang, biarkan proyek lanjut. Aku setuju syaratmu. Asal kamu lepaskan grup Wang, biarkan proyek lanjut. Aku setuju syaratmu. Ah, sudahlah. Cuma harus nikah sama yang master lemah. Dan jadi pelayan juga. Bukannya kamu sudah pergi? Aku pergi, kau nggak nangis lebih keras? Di seluruh Jiangcheng, nggak ada yang berani lawan keluarga Meng. Kemarin, semua perusahaan yang kerja sama dengan kita pada putus kontrak. Proyek perusahaan gak boleh berhenti. Kalau berhenti, hancur. Kau gak boleh lawan keluarga Meng lagi. Mereka bisa membunuhmu. Santai, serahkan ke aku. Sekalipun semua perusahaan putus, aku ada cara biar proyekmu lanjut. Nih, ku beritahu, sekalipun kau bolongin langit, aku bisa nutupin buatmu. Bodyguard biasa, berani ngomong gede. Kau tahu nggak, semua masalah ini gara-gara kau. Kemarin aku pulang mikir-mikir. Hari ini datang buat batalin tunangan dan minta maaf. Aku cacat, sekarang baru mau minta maaf? Gimana? Mau tukar kakimu dengan kaki aku? Maaf, tapi tolong maafin grup kami. Kita benar-benar gak bisa tanpa proyek ini. Aku peduli apa proyekmu berhenti? Besok mulai. Kau harus layani aku kayak anjing. Besok, perusahaanmu akan dihapus dari Jiangcheng. Jangan. Grup Wang adalah jerih payah orang tuaku. Aku bisa melayanimu, mengabdi padamu. Asal kau lepaskan grup kami. Kau pikir segini cukup? Kalau mau minta maaf, tunjukin kesungguhan. Bunuh sendiri si bodyguard cupu itu. Yang nggak tahu diri. Jangan keterlaluan. Terus gimana? Aku mau menginjak-injak kalian. Benar-benar sampai hancur. Kalau ku bocorin rahasia bahwa kalian berdua anak haram. Lau Yemeng dengan narapidana. Besok beritanya pasti heboh. Dasar. Aku bunuh kalian. Kalian mau apa sih? Simpel, batalkan tunangan dan minggat. Kalau kalian terima tawaranku, aku bisa pertimbangin ngasih kuburan utuh. Karena aku bisa selidiki ini, aku juga bisa bikin keluarga Ming hancur. Pilih sendiri. Keluarga Meng udah puluhan tahun di Jiangcheng. Jaringan kuat. Omongan bodyguard kacangan. Siapa yang percaya? Masih banyak pejabat yang bisa ngalangin masalah. Kalau ada yang berani halangi, aku akan habisi mereka sekaligus. Awalnya mau santai. Tapi kalian cari mati, aku temani. Ngomong-ngomong, kasih tahu satu hal. Jenderal Jiang udah dalam perjalanan ke sini. Kalian punya waktu 5 menit buat mikir. Sekalipun kami hancur hari ini, ku bawa kau mati bersama. Yuten, kau hila? Kakak, daripada hari ini keluarga kami kalah di tangannya, lebih baik kita semua mati bersama. Mari kita mati dengan cepat, semuanya mati. Tunggu sebentar, Meng Yutin. Kamu pikir barangmu itu bisa meledak? Apa maksudmu? Saya bertaruh itu tidak akan meledak. Tidak mungkin.
Bom ini saya persiapkan khusus untuk kalian. Ini untuk mengantarkan kalian ke neraka. Saya, anak keluarga Meng yang terhormat, bertemu denganmu di sini. Seperti anjing yang kamu putar-putar, saya tidak terima. Saya, anak keluarga Meng yang terhormat, sejak bertemu denganmu. Seperti anjing yang kamu putar-putar, saya tidak terima. Dengar-dengar ada orang yang membuat keributan di sini, mengancam keamanan publik. Dia ingin mati bersama kami dan menghancurkan bukti. Bukti apa? Keluarga Meng ternyata berkolusi dengan penjahat, sepertinya harus diselidiki. Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan keluarga Meng. Bawa mereka pergi. Mereka berdua, bawa mereka pergi, cepat. Yang ini juga bawa. Jiang Shangtian, apa kamu salah? Jiang, komandan, kamu dan keluarga kami sudah berteman lama. Kamu menjikat kami berdua begitu saja. Tidak masuk akal. Kamu telah membuat marah orang yang tidak seharusnya kamu marahi. Ada orang yang tidak boleh kamu marahi. Baiklah. Kali ini saya mengaku kalah. U10. Tanda tanggani perjanjian. Baiklah, saya ingin Xiao Lei berlutut di hadapanku. Wang Lulu, temani saya istirahat, perjanjian ini sudah ditandatangani. U10, dengarkan saya. Hari ini kita mengaku kalah. Tanda tanggani. Baik, saya tanda tanggani. Tuan muda, Hei, saya sudah sampai di sini, kamu keluar saja. Tuan muda, Apakah perjanjian pembatalan pernikahan sudah ditandatangani? ya, sudah ditandatangani. Kalau begitu biarkan mereka pergi, ayah. Suruh saya menemui putri keluarga Lin. Tuan muda, bagaimana kalau kita memperingatkan keluarga Meng? Mereka hanya karakter kecil, tidak perlu membuang waktu, ayo pergi. Selamat jalan, Tuan muda. Kenapa kamu masuk? Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bajingan, kenapa kamu punya kunci rumah saya? Saya adalah pengawal pribadimu, kemarin melihatmu membuka pintu. Jadi saya membuat kunci cadangan. Kamu sedang sibuk apa? Meski keluarga MU hancur, sebagian besar perusahaan di Jiangcheng putus kerjasama dengan grup Wang. Mungkin grup Wang takkan bisa bangkit selamanya. Urusan kebangkitan cuma soal perintahku. Ngomong-ngomong, proyek rahasia perusahaanmu apa? Kayaknya lu serius banget ngurusin itu. Proyek rahasia cuma bisa ku beritahu. Kalau sukses bakal jadi pertama di dunia. Grup Wang akan punya paten eksklusif. Nilainya mungkin triliunan. Wajar banyak yang mau incar lo. Emang daging gemuk yang menggiurkan. Gue mau tidur. Lu keluar. Kunci mana, bajingan? Untuk jagain lu, mulai besok lu tidur di kasur. Gue tidur di lantai. Lo pergi. Kalau nggak tidur, gue pelukin sampai ketiduran. HMPH. President Wang, benar-benar murah hadiah. Anjing pembuat onar kayak gini masih dipertahankan. Jangan macam-macam denganku. Para pemegang saham datang ke perusahaan hari ini. Cuma mau maksa perusahaan beli saham kalian. Terus kabur ninggalin masalah? Karena kesalahanmu pada keluarga MU, perusahaan sekarang di ujung tanduk. Kami harus berpikir untuk diri sendiri. Gak mungkin nunggu perusahaan bangkrut. Sampai saham kami jadi kertas sampah. Kalau mau kami nggak jual, beritahu kami. Proyek apa yang sedang kau kerjakan? Atau kami jual semua saham? Dan kami mau cash semua. Kalian pasti tahu kondisi grup Wang. Sekarang nggak ada cash sebanyak itu. Kalau dua syarat ini nggak bisa dipenuhi, maaf. Kami harus masukkan kau ke penjara. Luar biasa, jadi kaki tangan. Masih bisa sob jagoan. Gak usah bacot. Bilang aja. Berapa total saham kalian? Berapapun jumlahnya. Xiao Lei akan beli semuanya hari ini. Total saham kami minimal 5 miliar. Keiji Lokuma, 2.8 juta sebulan. Dari kehidupan sebelumnya kerja pun nggak akan bisa beli. WK. 10 menit.
Grup Wang, siapkan 10 miliar ke sini. Tunggu aja, gue kirim 10 miliar buat lo. Kalau nggak ada, gue sobek mulut lo. Kalau bisa, Kalau ada 10 miliar, gue sujud jadi cucu lo. Xiao Lei, lo ngapain sih? Dari mana kamu dapat 100 miliar? aku anak orang kaya. Percaya nggak? Berapa banyak saham yang kalian pegang? Hitung sendiri. Selain itu, aku akan memberikan masing-masing dari kalian 1 miliar. Supaya kalian tidak mengganggu aku lagi. Ada satu lagi yang mau jadi cucuku. Kemari. Kamu pikir kamu siapa? Suruh aku berlutut? Sial banget, tapi mulutmu terlalu kotor. Aku bantu bersihinnya. Ambil uang kalian dan pergi. Ini, selesai sudah. Ambil uang kalian dan pergi. Ini, selesai sudah. Gak nyangka cepat banget. Makasih ya, tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bukannya aku sudah bilang? Aku jual malam pertamaku ke kamu. Dapat 30 juta, sisanya dari investasi HD. Pas cukup. Ngomong apa sih di jalanan? Sekarang tahu malu ya? Malam itu kamu semangat banget. Perlu aku ceritakan lagi malam itu? Ada apa? Jangan gerak. Apa yang terjadi? Gak apa-apa, cuma mau usil aja. Kamu balik ke mobil dulu, aku mau telepon. Oke. Jiang Shangtian, bawa beberapa orang handal dengan senjata ke keluarga Wang. Ada masalah di keluarga Wang, harus cepat. Jiang Shangtian, bawa beberapa orang handal dengan senjata ke keluarga Wang. Ada masalah di keluarga Wang, harus cepat. Gagal, gimana ini? Bukannya kamu Dibelong. Pembunuh nomor 1 di Jiangcheng? Bodyguard di samping Wang Lulu tidak biasa. Sededaknya level 2 perang. Kalau mau bertindak, harus pilih saat dia tidak ada. Kalau tidak, aku tidak mungkin menang. Kamu turun dulu. Cook. Sekarang grup Meng sudah jatuh, keluarga kita sudah jadi bahan tertawaan di Jiangcheng. Aku sekarang sudah malu keluar rumah. Kalau aku tidak membunuh mereka berdua, aku tidak akan tenang. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki asal-usul Xiao Lei. Tapi datanya ternyata rahasia tingkat SSS. Kamu bilang dia orang apa Yutin? Bagaimana kalau kita berhenti saja? Kak, kamu takut ya? Kamu takut dia. Aku tidak takut, bahkan jika aku mati. Aku akan mengambil sepotong daging dari tubuhnya. Ingin membuatku Meng Yutin menyerah dan jadi pengecut. Kecuali aku mati. Bukankah dia peduli pada Wang Lulu? Bukankah dia pengawal pribadi Wang Lulu? Kalau begitu aku akan mulai dengan Wang Lulu. Ide bagus, asal kita bisa menangkap Wang Lulu. Maka Xiao Lei akan jadi seperti kura-kura di tangan. Nanti kita buat jebakan, pasti dia akan masak. Aku tidak percaya mereka bisa selalu bersama setiap saat. Asalkan Wang Lulu keluar dari pandangan Xiao Lei, aku pasti akan menangkapnya. Sekarang, setiap kali aku membayangkan Wang Lulu mati, ekspresi kesakitan Xiao Lei, aku merasa puas. Besok aku akan menambah orang. Siapa yang berani mengganggu keluarga Meng? Tidak boleh tinggal di dunia ini. Kakak, wanita ini benar-benar cantik. Lihat tubuh dan wajahnya, bagaimana kalau biarkan aku mencicipi dulu? Lagi pula dia juga akan mati. Mati begitu saja terlalu rugi. Kamu si manis, nanti yang datang adalah orang yang kejam. Kamu tidak takut dia tahu kamu menyentuh wanitanya. Dia akan membunuhmu. Mati di bawah bunga peoni, jadi hantu pun tetap gagah. Aku tidak takut. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tentu saja akan melepasmu, kalau tidak melepasmu. Bagaimana aku bisa senang, Kak? Serahkan orang itu kepada kami akan membawanya kembali untuk menyelesaikan tugas. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Nah, aku tidak salah dengarkan. Kalian mau merebut orang dari tanganku, cari tahu dulu. Aku juga bukan orang yang mudah dihadapi, hanya kalian berdua. Perani datang ke sini untuk merebut orang, Carry mati. Katakan sekali lagi, serahkan orang itu kepada kami. Ayo pergi. Kapan kamu datang?
Berapa banyak uang yang diberikan oleh orang yang mempekerjakan kalian, aku bisa memberi 5 kali lipat. Kalian punya syarat lain, kita bisa berdiskusi. Xiao Lei, akhirnya kamu datang. Kami juga dibayar untuk menyelesaikan masalah, dan dalam pekerjaan ini. Yang penting adalah kata percaya. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan karena hal ini. Harap kalian jangan menyulitkan kami, kalau tahu akan ada hari ini. Seharusnya kalian lebih berhati-hati saat itu. Dari perkataan kalian, sepertinya masalah ini tidak bisa didiskusikannya. Kalian menculik orangku, masih bilang aku menyulitkan kalian. Di sini tidak ada aturan seperti itu. Aku tahu kamu bisa bertarung, tapi jika kamu berani mendekat, aku akan mematahkan lehernya, silakan coba. Tanganmu lebih cepat atau tanganku? Mencari kematian. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Katakan apa yang terjadi, aku mengikuti rencana asli. Antak mengkilik CEO Grab Wang Lulu. Tapi dia sudah diculik orang lain, kemudian kami bertarung dengan mereka. Dan merebut kembali Wang Lulu, tapi kami dikalahkan oleh seorang bodyguard di sisinya. Bodyguard. Kalian berdua adalah ahli terbaik. Bagaimana bisa kalah dari seorang bodyguard yang tidak berarti? Kami mencoba kemampuannya, setidaknya level Dewa Perang. Kami bahkan tidak bisa menahan 2 gerakan. Pewahan yang tidak mampu bersedia dihukum, Minarek. Seorang Dewa Perang seperti aku, malah menjadi bodyguard. Untuk CEO kecil seperti itu, ini menunjukkan. Proyek rahasia grup Wang pasti sesuatu yang sangat istimewa, kita harus lebih mengendalikannya di tangan kita, sehingga pasien di seluruh dunia akan berada di bawah kendali kita, bos. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bodoh, kalian sudah membuat mereka waspada. Bodyguard ini bukan orang sembarangan, cari tahu latar belakangnya. Dan karena dia berani menghalangi jalan kita, kita harus bertindak lebih dulu. Untuk Wang Lulu, awasi dia dengan ketat. Begitu proyek ini ada perkembangan, langsung ambil, ya. Bangun, jika hal seperti ini terjadi lagi. Kamu tidak perlu muncul di hadapanku lagi. Bagaimana dengan yang kusuruh kamu cari? Tuan, ada 2 kelompok yang terlibat hari ini. Satu kelompok adalah pembunuh bayaran yang disewa keluarga Meng. Mereka ingin menculik Nona Wang untuk memaksa kamu menyerah. Kelompok lain adalah pembunuh bayaran yang disewa Scorpion. Mereka juga ingin menculik Nona Wang untuk memaksa Nona Wang mengungkap proyek rahasia. Mereka sangat hati-hati. Informasinya sangat sedikit. Ini saja yang bisa kucari sekarang. Keluarga Meng, Scorpion, kota Jiang semakin menarik. Karena keluarga Meng sudah muncul, mari mulai dari mereka. Beritahu semua perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Meng untuk memutus kontrak dalam 3 hari. Perusahaan lain yang belum pernah bekerja sama dengan keluarga Meng dilarang bekerja sama dengan mereka. Ya, aku akan segera melakukannya. Bodoh, aku menyuruhmu menculik seorang wanita, malah kamu bisa kehilangan dia. Apa gunanya kamu? Pergi, cepat pergi. Tuan, buruk, perusahaan kita bangkrut. Apa? Bagaimana mungkin? Keluarga Meng saya pagi ini masih baik-baik saja, bagaimana mungkin? Tiba-tiba bangkrut, saya tidak percaya. Bagaimana, Tuan Meng? Kejutan yang saya siapkan untukmu. Suka tidak? Xiao Lei, jangan kamu sombong. Hanya karena dekat dengan Komandan Jiang, lalu bertindak semaumu. Naga kuat pun tidak menindas ular lokal, ini adalah keluarga Meng. Ada orang yang tidak boleh kamu sentuh. Ada hal yang tidak boleh kamu ikuti. Ketika kamu menyentuh Wang Lulu, kamu seharusnya tahu di mana kamu akan dikubur hari ini. Tidak menyangka, seorang Komandan Jiang yang terkenal menjadi anjing peliharaan seorang bodyguard, kamu begitu menjilat seorang bodyguard yang tidak berarti, tidak takut kabar ini menyebar dan membuat orang tertawa. Anjing sialan. Kamu sudah diambang kematian. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah Dewa Perang Barat. Berapa nyawa yang kalian punya berani melawan Dewa Perang Barat, hah? Dewa Perang. Xiao Lei ternyata adalah Dewa Perang. Dewa Perang. Xiao Lei ternyata adalah Dewa Perang. Sekarang saya kasih kalian kesempatan. Jumlah ini. Membeli semua saham keluarga Meng. Bisa, tentu saja bisa. 1 miliar bisa menjual grup Meng kepada Anda. Itu adalah kehormatan kami. Yang saya maksud adalah 1 yuan. Kamu anggap keluarga Meng sebagai pengemis? Dijual 1 yuan. Semua saham keluarga Meng, atau mati tanpa mayat utuh.
Kalian sendiri yang memutuskan. Jual, tentu saja saya jual. Tanda tangan saja. Komandan Jiang. Kontrak sudah ditandatangani, orangnya bisa dikubur sekarang. Xiao Lei, kamu bilang akan memberi kami jalan hidup. Bicara soal kepercayaan dengan seorang bodyguard, ibumu tidak mengajarkanmu? Bawa keluar dan kubur. Xiao Lei. Semua aset grup Meng, daftarkan perusahaan baru. Grup Xiao, saya akan butuhkan nanti. Xiao Lei, Xiao Lei. Maaf Nyonya, tanpa janji temu tidak boleh masuk. Lin Yuru, kenapa kamu datang lagi? Kemarin kamu bilang, asalkan saya investasi di grup Wang, kamu akan menemani saya semalam, 3 miliar untuk 1 malammu. Salah paham, semua salah paham. Nona Lin, kalau mau investasi, silakan ke sini. Siapa kamu? Ini bos saya, orang yang saya suka. Dia adalah wanita yang kamu suka, seksi tapi tetap polos. Polos tapi menggoda, menggoda tapi penuh pesona. Jadi, cepatlah menyerah. Ini 3 miliar, kalau begitu saya tidak investasi. Investasi atau dia? Saya pilih dia. Cuma bodyguard jelek, kamu saja yang ambil. Saya tidak tertarik. Keren sekali, pantas wanita yang saya suka. Ayo pulang. Cuma bodyguard jelek, kamu saja yang ambil. Saya tidak tertarik. Keren sekali, pantas wanita yang saya suka. Ayo pulang. Kamu pulang dulu, tutup pintu baik-baik. Saya akan segera kembali. Oke, oke. Tunang, saya tidak akan membunuhmu. Ada sesuatu yang lebih penting dari nyawamu. Ada sesuatu yang lebih penting dari nyawamu. Oh, Xiao Lei. Kamu pulang saja, saya tidak ingin kamu melihat hal kotor ini. Oke, hati-hati. Mau cepat atau menderita? Mimpi kalau mau saya bicara. Mau jadi cacat? Sengsara seumur hidup? Atau tetap hidup, nikmati pemandangan indah ini? Masih tidak mau bicara? Kamu masih punya 1 tangan dan 2 kaki. Kita coba satu persatu. Saya bicara, saya bicara. Saya dikirim oleh Scorpion dari Jin Cheng. Dia pakai topeng, saya tidak pernah melihat wajahnya. Dia memberi saya 10 juta, suruh tangkap hidup-hidup. Tujuan APA, saya tidak tahu. Ciri-cirinya? Ada, di tangannya ada bekas luka. Cara kontaknya? Jalan Changlong nomor 2, mobil yang nyalakan lampu hazard adalah miliknya. Scorpion, surga tidak kamu masuki, neraka kamu datangi sendiri. Waktunya menghitung. Sudah berhasil? Pergi sana. Qiangzi dibunuh oleh bodyguard itu. Bukannya Qiangzi itu pembunuh berdarah dingin? Tidak pernah gagal. Pembunuh berdarah dingin cuma sampah seperti ini. Kamu juga tidak hebat. Kamu adalah Xiao Lei. Nama kakek. Baru tahu? Kamu benar-benar mengganggu, menghalangi rezeki saya. Berani-beraninya mengganggu anak buahku. Hari ini aku pasti membuatmu masuk dengan tegak. Keluar dengan terbaring. Aksi. Hahaha, sudah selesai. Ah, tidak mungkin. Mereka adalah pembunuh haus darah. Bagaimana bisa mereka tidak bertahan 3 gerakan di tanganmu? Siapa sebenarnya kamu? Berani mengganggu orangku, tapi bahkan tidak menyelidiki identitasku. Kalah jengking. Menurutku kamu hanya babi bodoh. Babi bodoh sepertimu, bisa mati di tangan. Si hitam neraka dari barat, OT. Itu juga bisa disebut keberuntungan nenek moyangmu. Kamu adalah si hitam neraka dari barat. Kamu adalah dewa perang. Jenggon Piniwaku, Jenggon Piniwaku. Sekarang bahkan orang dari Jin Cheng ingin ikut campur. Sepertinya proyek rahasia ini tidak bisa disembunyikan. Sekarang bahkan orang dari Jin Cheng ingin ikut campur. Sepertinya proyek rahasia ini tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu sudah kembali, bagaimana? Suamimu yang bertindak, tentu saja semuanya selesai. Suami siapa kamu? Kita belum menikah. Kamu jahat. Apa ini? Alat penyadap.
Mungkin masih banyak di rumah, kamu harus lebih hati-hati di institut. Daging gemuk sebesar ini, pasti banyak orang yang mengincar. Presiden Direktur, ada orang yang investasi 5 miliar di perusahaan. Cepat datang lihat. 5 miliar? Kamu yakin? Perusahaan kita kecil. Bagaimana bisa ada orang yang investasi 5 miliar kepada kita? Aku juga tidak terlalu jelas, dia bilang hanya mau bertemu denganmu. Baru bisa menandatangani kontrak investasi. Baik, aku segera ke sana. Ada orang yang mau investasi 5 miliar ke perusahaan kita. Perusahaan kita kecil, investasi 5 miliar. Menurutmu, apakah orang ini punya niat buruk? Kalau kamu tidak ganti baju, yang punya niat buruk adalah aku. Jahat, HMPH. Mobil ini bagus. Kampungan, mobil bagus seperti ini, kalau rusak karena kamu pegang, kamu bisa ganti. Cepat minggir. Aku bilang kamu terlihat seperti manusia, tapi kenapa punya mata anjing? Aku adalah calon tunangan Lin Zong kamu. Calon tunangan Lin Zong kita, ibumu tidak mengajarimu. Apa itu kesetaraan? Cepat pergi main. Halo, Nona Lin Yuru. Saya Xiao Lei. Kamu adalah Xiao Lei. Asli, tidak ada yang palsu. Ikatlah aku. Hei, aku bisa setuju untuk kencan denganmu, tapi ada syaratnya. Pecat dia. Kalau tidak, aku tidak akan menemani. Kamu dipecat. Paslen, aku salah. Aku mohon, jangan pecat aku. Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Kalau menghalangi urusanku, kau akan mati. Cepat pergi, kita ada urusan. Lain kali hati-hati. Ini salah siapa sih? Langsung saja, beritahu aku identitasmu. Aku seorang bodyguard, suka menghayal. Kamu tidak serius, kamu bisa pergi. Jangan. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa kasih tahu. Tapi kalau aku kasih tahu identitas asliku, apa untungnya buatku? Aku bisa jadi pacarmu. Ini tidak perlu, Aku bisa temani kamu sekali. Pertemuan pertama, sebenarnya kamu tidak perlu sekeras ini. Identitasku, kamu tahu tidak ada untungnya. Sudah, sampai sini saja, aku cuma ikut prosedur. Semakin misterius identitasnya, semakin kuat kekuatannya. Semakin membuat orang tertarik, jadi beritahu aku. Kamu suka tipe seperti apa? Asal kamu bilang. Aku bisa berusaha ke arah itu. Bahkan melebihi bayanganmu, gimana? Malam ini mau coba? Aku suka, seksi tapi ada kesan polos. Polos tapi ada daya tarik tapi ada sedikit pesona. Pokoknya bukan tipe kamu. Apakah kamu ingin menjadi pria yang lolos dari tanganku? Kamu terlalu menjilat, aku tidak tertarik. Halo, siapa? Halo, yang kamu suka. Seksi tapi ada kesan polos. Polos tapi ada daya tarik tapi ada sedikit pesona. Kasih aku alamat, aku akan tunjukkan. Bagaimana kalau? Kamu jangan datang saja. Apakah kamu tidak ingin tahu? Seksi tapi ada kesan polos. Polos tapi ada daya tarik tapi ada sedikit pesona. Seperti aku. Seperti apa rupanya? Aku tahu kamu bodyguard dari grup Wang. Begini saja, aku tunggu di bawah. Halo. Iya. Presdir, aku turun ketemu seseorang. Jam kerja sembarangan pergi, potong 300. Jadi pacarku, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Kamu tahu, aku bukan orang seperti itu. Yah, langsung aja deh, kamu suka hotel yang mana? Aku cuma bodyguard, kita nggak cocok. Belum dicoba, gimana kamu tahu nggak cocok? Ya, aku pergi deh. Nggak peduli, hari ini aku pasti tidur sama kamu. Ya, Mbak, lepasin aku deh, kita beneran nggak cocok. Kamu bilang nggak cocok, ukuran nggak cocok, atau kedalaman nggak cocok. Belum dicoba, gimana tahu nggak cocok? Cari tempat buat nyoba. Kamu cewek ngomong gitu, gimana nggak malu? Nggak deg-degan. Aku tahu, kamu pengen cari menantu idaman buat keluarga kamu. Tapi aku cuma bodyguard jelek. Lepasin aku deh, tolong.
Aku nggak peduli sama uang. Aku suka sama wajah kamu. Perusahaan ini punya aku. Gak ada uang lagi. Kalau kamu investasi banyak, aku bisa pertimbangkan lagi. Buat menghabiskan malam bersama kamu. Gitu aja deh. Sampai jumpa lagi, Mbak. Bye. Lemain Minarek. Kasih aku 3 miliar, aku mau investasi di proyek bagus. Video udah diterima? Xiao Lei, tolong aku, tolong aku. Kalian siapa? Kami siapa nggak penting. Yang penting uang Lulu ada di tangan kami. Sekarang kamu ada 2 pilihan. Entah kamu datang sendiri ke Jalan Shenglong nomor 2, atau kamu lapor polisi. Aku bakal bunuh uang Lulu. Aku sekarang ke sana. Jangan ganggu dia. Kamu di sini? Kamu masih gak mau menyerah ya? Aku bukan tipe orang yang gampang menyerah. Hari ini aku datang buat investasi. Investasi? Maksudnya kamu mau investasi di grup Wang? Tentu, sekarang Samuel orang di Junction. Tahu kalau grup Wang udah berhasil meneliti obat anti kanker pertama di dunia, aku pasti nggak mau lewatkan. Kesempatan bagus buat cari uang ini. Kalau nggak, nanti pas perusahaan kamu naik nilai. Aku baru investasi, udah terlambat. Maksudnya, semua orang udah tahu. Proyek rahasia grup Wang? Iya, kalau nggak, ngapain aku repot-repot ke sini? CEO Wang Yimeng wanita hebat. Hal yang susah kayak gini, bisa kamu teliti. Nanti grup Wang. Pasti bakal sukses besar. Proyek rahasia kami belum pernah diumumkan ke publik. Para peneliti semuanya dirahasiakan. Pihak lawan telah membocorkan proyek rahasia kita. Ini membuat kita terlihat jelas di depan semua orang. Semua akan menyerang grup Wang. Lalu sekarang harus bagaimana? Tidak baik, Presiden Wang, ada masalah di institut. Para peneliti mulai gelisah, semuanya ingin berhenti. Investasi ini masih boleh atau tidak? Presiden Wang, bisnis tidak jadi tapi persahabatan tetap. Saya rasa Anda lebih baik menandatangani surat pengunduran diri. Selain ITU, APA maksudnya, Anda membawa orang luar ke institut? Presiden Wang, saya sudah jadi orang dalam. Apakah saya masih dianggap orang luar? Lupakan dulu yang lain. Bukankah Anda ingin berhenti? Berhenti boleh, tapi semua dana proyek ini harus Anda yang ganti rugi. Saya tidak tahu, apakah Anda punya uang untuk berhenti? Jika ada, pintu ada di sana. Belok kanan, saya tidak akan mengantar. Maksud Anda, jika kami ingin mengundurkan diri, kami harus mengganti kerugian perusahaan. Benar? Maaf, ini uang perusahaan yang membeli. Bukankah Anda ingin berhenti? Kalau begitu tidak perlu minum, mau minum juga boleh. 1 botol 10.000. Sepertinya, uang ganti rugi kalian belum terkumpul ya. Kalau belum terkumpul, maka kalian lebih baik tetap di sini. Kamu seorang bodyguard busuk berani memukul saya, bahkan ingin memenjarakan kami. Presiden Wang, ini semua Anda yang mengizinkan. Jangan melampiaskan kemarahan pada seorang wanita. Jika ada yang tidak suka, hadapi saya. Lihat saja saya tidak memukul mulutmu sampai hancur. Kamu, dan kalian. Sekarang, saya beri kalian 2 pilihan, tinggal di sini. Patuh bekerja, atau bayar uangnya, saya akan melepaskan kalian. Tidak pergi ya. Menggali orang kalian. Belum mentransfer uang kepada kalian, apakah kalian terlalu sombong sedikit awal? Presiden Wang, Anda tidak ingin kami pergi, ya. Semua karena Tao Xinming. Zhao Xinming yang menghasut kami. Dia bilang lebih baik bekerja dengan bos lain. Katanya orangnya sudah dihubungi, asal kami ribut dengan Anda. Dia akan memberi kami gaji 5 kali lipat. 5 kali lipat? Profesor Zhao benar-benar besar hati. Sepertinya orang di belakangmu memberimu banyak uang suap, ya? Jika semua jarimu hilang, apakah kamu masih bisa menerima uang itu? Aku tidak melakukannya untuk uang. Aku tidak melakukannya untuk uang. Aku melakukannya untuk menyelamatkan nyawa keluargaku. Kamu bilang ada yang mengancam nyawa keluargamu?
Ini tidak ada hubungannya dengan kalian, silakan kembali bekerja. Pak Wang. Istriku diculik, aku melakukan semua ini. Hanya untuk menyelamatkan istriku. Aku minta maaf padamu. Pak Wang, maafkan aku. Bagaimana mungkin? Identitas kami sangat dijaga kerahasiaannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku akan segera menyelidiki dan menyelamatkan mereka. Aku punya cara untuk membuat keluargamu aman. Tapi karena mereka sudah tahu identitasku, mereka pasti akan terus mengawasi. Meskipun kamu punya cara untuk membuat mereka aman sementara, tapi nanti belum tentu. Aku bisa menjamin padamu, sebelum proyek ini selesai, istrimu akan aman. Tentu saja, kamu bisa tidak percaya. Tapi kalian berdua mungkin akan hancur. Mari kita bertaruh, jika kalah aku ikut mati, jika menang, semua akan bahagia. Kalau begitu, baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Istriku ditahan di gedung tak selesai di tengah kota. Tolong selamatkan dia. Belum ada yang bisa melindungi. Tapi aku tidak bisa melindunginya. Tenanglah. Lau Liu, sudah selesai pipis? Ginjalmu memang payah. Tunggu sebentar, nanti aku belikan kamu 2 ginjal untuk menguatkanmu, Lau Liu. Tenanglah, Lau Liu, Lau Liu. Lau Liu. Selamatkan dulu orangnya. Kamu siapa? Kamu tahu mengganggu rencana kami. Akan ada konsekuensi apa? Aku tidak tahu konsekuensinya apa, tapi jika kamu tidak bicara, konsekuensinya mungkin tidak akan baik. Mulutmu cukup keras, tapi aku penasaran, apakah mulutmu lebih keras? Atau tinjuku yang lebih keras? Lakukan saja, aku tidak akan bicara. Mari kita coba. Aduh. Habiskan mereka. Bersihkan sampai tuntas. Update Turbo Long Shuai. Kalajengking Dan Dua Orang Hari Ini. Senua Orang Surahan, Li Tiaming Darjincheng. Mereka belakangan sering bergaul dengan kalangan pebisnis. Berdasarkan intel terbaru kami, dia diam-diam merekrut pasukan DS. Tapi lokasinya masih misteri. Di balik Li Tianming ada Panglima Hao Tian yang setara dengan keluarga Xiao. Li Tianming. Long Shuai, waktu turun gunung mastermu bilang, Jangan gegapa bertindak kecuali terpaksa. Selidiki diam-diam, jangan dulu konfrontasi. Kalau ketahuan, dia berani usik Wang Lulu. Tangannya akan kupotong sendiri. Siap. Antar aku ke kantor sekarang. Masuklah. Makasih udah nyelamatin istriku. Ada perlu apa? Ajak nonton drama. Pemain utamanya datang. Masuk. Kamu cuma bodyguard berani duduk di kursi direktur Wang. Bener-bener nggak tahu diri lo. Orang kaya elo kalau masuk tanganku. Pasti ku buat merasakan sakitnya. Kelihatannya ke direktur Wang. Loyal banget ya. Siapa yang nggak tahu aku udah di sini sejak perusahaan berdiri? Loyalitasku nggak perlu diragukan sama pejingin kaya ILO. Kalau begitu manajer Liu. Tentang ini, Siapa yang jahat ini? tolong manajer Liu jelaskan. Menyimpan data detail peneliti dan profil pribadi. Ini maksudnya apa? Kau. Ternyata kau. Dasar pengkhianat. Ku beri 2 pilihan. Pertama,
sebutkan dalangnya. Lanjut jadi manajer grup Wang, atau kedua, masuk penjara. Jadi tukang jahit lapas. Waktumu 3 detik. 3, Bukan aku. Jangan pukul. Aku Anggeku. Li Tianming. Dia yang surah. Cari daftar semua peneliti perusahaan. Data peneliti harus disahkan, atau dia bunuh aku. kamu begitu percaya padanya. Hei, dia memberiku uang muka 1 juta. Setelah aku mengirimkan dokumennya, dia memberiku 2 juta. Wah, Bisa membeli anjing yang patuh. Haruskah aku bilang itu, Yaning? Bisnisnya bagus, atau tulangmu terlalu lemah? aku salah, maafkan aku, kamu janji akan melepaskanku. Xiaolei, kamu tidak bisa ingkar janji. Tidak bisa dilepaskan, orang seperti ini pasti akan membawa kerugian besar bagi perusahaan. Istriku sedang menderita, sementara kamu menghitung uang. Kamu masih punya muka untuk memohon ampun di sini. Percakapan tadi sudah aku rekam, sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara. Ini adalah pengampunan terbesarku, bawa dia pergi. Li Tianming lagi, kalau tidak membunuhnya. Sulit untuk menghilangkan dendam. Apa yang terjadi? Baru pulang langsung merangkul. Kamu baik-baik saja. Sepertinya aku hamil. Benarkah? Kita hanya sekali. Aku seakurat itu. Lalu sekarang harus bagaimana? Aku mengerti maksudmu, tapi aku tegaskan padamu. Aku akan membesarkannya. Kamu sangat berbahaya sekarang, dengan anak harus lebih hati-hati. Orang-orang dari Jincheng mungkin mengincar proyekmu. Sepertinya akan ada aksi besar. Sepertinya kota Jiang akan berubah. Tidak menyangka, proyek rahasia yang nenek suruh aku lakukan. Ternyata banyak yang mengincar, aku rasa. Nenek pasti punya rencana lain. Maksudmu, proyek ini nenek yang menyuruhmu lakukan? Apakah Huang Lulu dan nenek punya hubungan khusus dengan Master? Kalau tidak, bagaimana Master tahu isi proyek rahasia yang akan dilakukan oleh grup Wang dan menyuruhku untuk melindunginya? Bisakah aku menemui nenek besok? Maksudmu menemui orang tua? Halo, mobilku mogok, kirim seseorang untuk memperbaikinya. Aku akan mencari orang untuk memperbaiki mobil. Nona, tuan muda kami ingin mengundangmu naik ke mobil. Maaf, aku sedang terburu-buru. Aku sarankan kamu berpikir baik-baik, ini adalah Tuan Jiang. Tuan Jiang menggendangmu. Kamu seharusnya senang menerimanya, seperti bunga indah yang ditancapkan di tumpukan kotoran. Sudah besar, tidak bisa bicara manusia ya? Kamu. Tunggu saja, sebentar lagi kamu akan seperti anjing yang berlutut di tanah. Memohon ampun pada Tuan Jiang. Halo, cantik. Nama saya Jiang Haoyu. Bolehkah kita duduk di mobil? Berikan saya kesempatan, karena pertemuan kita adalah takdir. Sama sekali tidak perlu, suami saya ada di sini. Bagaimana kalau kamu berbicara dengannya? Teman, aku suka wanita kamu. Kamu pergi jauh dari sini sekarang, mungkin saja kamu bisa terhindar dari pukulan. Kalau tidak, aku akan membuatmu berlutut dan menonton kami berdua. Pemandangan itu pasti sangat menarik. Benar, sangat menarik. Tapi yang paling aku benci adalah orang yang menunjuk wajahku. Kamu berani memukulku? Apa yang tidak berani kulakukan? Kamu berani menyentuh Tuan Jiang? Dia adalah keponakan dari Komandan Jiang. Kamu orang kampung berani memukulnya. Kamu gila ya? Aku kasih kamu satu kesempatan, minta maaf pada istriku. Kalau tidak, aku akan mengebirimu. Anak muda, kamu yang pertama berani melakukannya padaku di Jiangcheng. Aku sarankan kamu berlutut sekarang, potong kedua tanganmu, dan minta maaf padaku, lalu serahkan wanita kamu padaku. Kalau tidak,
Aku akan membuatmu hidup tidak mati tidak. Apa yang kamu lakukan? Kalau begini, aku akan menelepon polisi. Hahaha, menelepon polisi? Di Jiangcheng, siapa yang tidak? Menggermatiku dan memanggilku Tuan Jiang? Sepertinya, kamu tidak menginginkan kesempatan yang kuberikan. Sudah hampir mati masih berani keras kepala, anjing bodoh seperti kamu. Tulangnya memang keras dan hina, tapi tidak masalah. Aku akan mematahkannya semua. Komandan Jiang, kekuasaanmu sekarang sangat besar. Keponakanmu berani menggoda istriku, apakah anjingmu juga bisa terbang ke langit, menjadi anjing langit? Datang sini sekarang. Aku segera datang, Komandan Jiang. Ternyata kemampuanmu merayu wanita besar, kemampuanmu membual. Juga nomor 1, ya, Komandan Jiang. Semua sampah seperti kamu bisa berkoar-koar. Aku sarankan kamu segera melepaskanku, aku masih bisa meninggalkanmu utuh. Semoga kamu masih bisa sombong seperti ini nanti. Long Shuai, hamba Ani pantas mati, sampai menyiarkan sampah seperti ini. Mengena Anda? Long Shuai, kamu adalah Long Shuai? Anak sialan. Sipat berlutut dan minta maaf pada Long Shuai. Aku berlutut dan minta maaf pada Anda. Aku tidak tahu siapa Anda, tolong maafkan hamba ini. Lepaskan aku, tolong. Aku salah. Tuan Jiang, apakah kamu limas? Kenapa kamu berlutut pada orang kampung ini? Siapa orang tua ini? Kamu yang manis, berani menghina Komandan Long dan Komandan Jiang. Aku akan membunuhmu. Dua orang yang buta, jika matamu tidak cukup. Aku akan mencabutnya dan menjadikannya mainan. Baru saja, siapa yang menyuruh wanita saya berlutut dan minta maaf? Dan menyuruh saya menyerahkan wanita saya dengan kedua tangan. Nyonya, saya tahu salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan lagi. Xiao Lei, lepaskan mereka. Bukankah mereka sudah meminta maaf? Atas nama Komandan Jiang, mari kita pergi. Kakimu terlalu panjang, tadi kamu menggunakannya untuk berjalan. Dan mengincar wanita saya. Ah, Saya masih ada urusan, Komandan Jiang bawa mereka kembali. Didiklah dengan baik, jika ada lagi kesempatan berikutnya. Aku akan menyelesaikanmu juga. terima kasih, Komandan Long. Nenek, saya sudah kembali. Ah, cucu saya sudah kembali, cucu saya. Nenek, kamu masih memikirkan kakek ya? Kakek sudah lama hilang. Dia bisa pergi kemana? Cincin ini. Adalah satu-satunya yang ditinggalkan oleh suami saya yang hilang lebih dari 10 tahun. Untuk saya. Cincin ini sangat familiar bagi saya. Mungkin ini dari wilayah barat. Ya, dari wilayah barat, suami saya. Tinggal di wilayah barat untuk beberapa waktu. Benar, Xiao Lei. Bukankah kamu baru kembali dari wilayah barat? Mungkin kamu bisa membantu saya menemukan kakek. Siapa nama kakek? Mungkin saya pernah mendengar namanya. Dia dipanggil Wang Zhenyun. Menurut perhitungan usia, hanya ada satu orang dengan marga Wang di wilayah barat. Yaitu guru saya. Mungkinkah? Apakah kamu benar-benar bisa membantu saya menemukannya? Saya tidak yakin, karena biasanya tidak ada yang memanggil guru saya dengan nama lengkap. Semua orang memanggilnya Guru Wang. Saya akan meluangkan waktu untuk membantu Anda mencari tahu. Terima kasih banyak. Cukup bicara, mari makan, ayo makan. Panggil Departemen Arsip, bantu saya mencari seseorang. Wang Zhenyun. Nenek, saya pergi. Oh ya. Saya minum alkohol hari ini, tidak bisa menyetir. Bagaimana ini? Bodoh, aku sudah memanggilkan supir untukmu. Kamu memang pintar. Halo Pak, saya supir yang Anda pesan. Bukankah kamu seharusnya menjelaskan padaku apa yang terjadi malam ini? Mengapa mereka memanggilmu Master Long? Aku adalah anak orang kaya top, dan tampangku juga ganteng. Mengenal beberapa orang penting, itu wajar, kan? Pak, saya ingin turun sebentar untuk ke kamar kecil.
Kemampuanmu lumayan. Cukup untuk membunuhmu. Kekuatanmu lumayan, tapi untuk membunuhku masih belum mungkin. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan, setelah kamu menjawab. Aku akan memberimu akhir yang cepat. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Tanyakan saja. Berapa banyak orang seperti kamu di organisasi ini? Datang ke kota Jiang, targetnya adalah Wang Lulu. Selain Wang Lulu, Ada juga orang tua dan keluarganya. kapan aksinya? Malam ini. Bu, jeruk yang kubeli ini sangat berair. Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Kamu sebaiknya bertanya pada putri baikmu. Apa yang telah dia lakukan? Bawa dia pergi. Buruk, Long Shuai, semua penjaga di villa sudah dibunuh. Dan itu hanya dengan satu pukulan, Long Shuai. Berapa orang sebenarnya di dalam villa itu? 2 orang, seorang tua dan seorang wanita. Apa yang terjadi? Ketika kami tiba, pahlawan sudah pergi. Lihat waktunya. Sepertinya mereka baru saja pergi. Ada yang mati di dalam villa. Siapa? Orang tua itu. Sialan. Sekarang kalian harus mengerahkan semua orang di seluruh kota. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Kalian harus menemukan Li Tianming di kota Jin. Dan kelompok ini untukku. Baik. Long Shuai and the Mangyurku Menyelidiki. Wang Shenyun sudah ada hasilnya. Dia adalah komandan tertinggi militer di kota Jiang. Keremo, Shuai Wang. Kakek Wang Lulu adalah guruku. Dan nenek adalah istri yang harus kakek beri kompensasi setelah pensiun. Tapi nenek sekarang. Nenek, Ada apa, Lulu? aku baru saja mimpi buruk. Aku bermimpi nenek. Nenek dia dalam masalah. Kenapa kita kembali? Aku ingin menemui nenek. Aku kebetulan ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi kamu janji padaku untuk tetap tenang. Oke? Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Maaf. Aku baru saja menerima kabar. Ada masalah di rumahmu. Nenekmu mungkin sudah tiada. Ini tidak benar, kan? Kamu pasti sedang membohongiku. Aku sedang bermimpi, cepat bangun. Lulu, Xiao Lei. Aku pasti sedang bermimpi. Aku harus pergi menemui nenek. Nenek, jangan lihat. nenek. Lulu, Xinhua, tidak lama lagi aku bisa kembali. Tidak tahu bagaimana kabarmu selama ini, Wang Shuai. Ada masalah di rumahmu, istrimu sudah meninggal. Siapa yang melakukannya? Katanya Li Tianming dari Jincheng. Long Shuai sudah memobilisasi. Semua orang di Jiangcheng sedang menyelidiki pelakunya, untuk sementara. Belum ada kabar yang kembali, keluar saja. Li Tianming, aku akan membuat seluruh keluargamu membayarnya. Maaf, aku yang membuatmu seperti ini. Kali ini aku tidak akan memilih untuk mundur. Aku akan membuat orang-orang ini hidup sengsara. Siapkan mobil ke Jiangcheng. kamu tetap di rumah, aku akan pergi menyelamatkan tante. Tidak, aku akan pergi sendiri. Kalau mereka tahu kamu pergi, pasti akan menyakiti ibuku. Lulu, kamu tidak sendirian, kamu tahu? Apa gunanya kamu pergi? Aku tahu tidak ada gunanya, tapi aku tidak bisa membiarkan ibu terluka lagi. Aku harus pergi. Maaf. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko lagi. Kirim orang ke sini, jaga area Villa Nona Wang. Jika menemukan orang yang mencurigakan, segera tangkap. Jika melawan, tembak di tempat. Bawa 3 orang, bawa peralatan dan jemput aku. Aku akan membunuh banyak orang.
Shifu. Kali ini aku akan menyelesaikannya sendiri. Aku akan menemanimu. Apakah wanita itu akan datang? Lebih baik langsung bunuh nenek tua ini, agar tidak membuang waktu di sini. Waspadai sekeliling, jika menemukan orang yang mencurigakan, segera bertindak. Saya Pa? Kamu adalah bodyguard Nona Wang, kan? Melawanku, apakah kalian sudah siap dengan konsekuensinya? Kalian sudah dikepung, lebih baik menyerah saja. Katakan padaku, mengapa membunuh seorang nenek tua? Orang tua itu disuruh pergi tapi tidak mau. Aku tidak tahan, aku membunuhnya. Ada masalah? Asal kamu mau melepaskan kami, aku jamin. Tidak akan menyentuh sehelai rambutnya, kalau tidak, kita semua mati bersama. Mau pergi? Tanya dulu aku, Dewa Perang Yanwang, setuju atau tidak? Guru. Saatnya membalas dendam untuk Nyonya Guru. Guru Dewa Perang, kamu. Wang Shuai. Lebih baik kamu bertahu aku sekarang. Apakah Li Tianming yang menyuruh kalian? Kalau tidak, aku akan menguras darahmu. Jadi apa? Bos kami bilang, dia ingin mengendalikan obat kanker. Mengendalikan nasib semua orang, siapa yang menghalangi harus mati. Ampun, bos kami ada di belakang. Mereka yang menyuruh kami. Li Tianming, aku akan membalas dendam dengan darahmu. Li Tianming, keluarlah. Kalian terlalu sombong. Keluarga Li bukan tempat yang bisa kalian datang dan pergi senaknya. Kalian sudah membunuh banyak orang kami. Hari ini aku akan membuatmu mati bersama mereka. Li Tianming, kamu si pengecut. Akhirnya keluar juga. Kalian benar-benar tidak tahu maut. Aku bertahu di keluarga Li. Bahkan naga pun harus tunduk. Ini adalah pembunuh dewa, hanya kalian berdua, tua dan muda. Perani masak ke gerbang keluarga Li, bunuh mereka. Aku jamin kamu akan hidup mewah seumur hidup. Hari ini, kalian akan menemani nenek tua itu. Besok aku akan mendapatkan paten obat kanker. Naik ke posisi Dewa Perang, menguasai dunia. Kakek, Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kami menemukan pembunuh nenek. Dendam nenek sudah terbalaskan. Maaf, aku terlambat. Kakek, Cepat bawa ke rumah sakit. Apakah kalian punya undangan? tidak ada. Kami benar-benar ada urusan mendesak, mencari ketua Yu. Saya dari grup Wang. Aku tidak peduli kamu dari grup apa, hari ini tidak ada undangan. Tidak ada yang bisa masuk ke ruangan. Permisi. Apakah kalian punya undangan? Tidak ada. Kami benar-benar ada urusan mendesak, mencari ketua Yu. Saya dari grup Wang. Aku tidak peduli kamu dari grup apa, hari ini tidak ada undangan. Tidak ada yang bisa masuk ke ruangan. Permisi. Undangan saja tidak punya, jangan menghalangi jalan, oke? Wang Lulu. Siapa? Teman kuliah. Manajer umum grup Wang yang terhormat. Bahkan tidak punya undangan, sungguh memalukan. Tidak seperti pacarku, dia adalah manajer umum grup Xiao. Kamu bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatunya. Teman kuliahmu ini. Sehat sekali ya, bisa dapat pacar. Yang besar dan gemuk, tidak takut tulangnya patah. Kamu bilang tadi kamu adalah manajer umum grup Xiao, benar kan? Tentu saja. Pecat manajer umum grup Xiao itu. Beritahu perusahaan lain, jika mereka mempekerjakannya. Berarti melawan grup Xiao, selain itu. Panggil Komandan Jiang sini. Kamu bilang kamu akan memecat pacarku, kamu pikir kamu siapa? Manajer umum grup Xiao atau ketua dewan? Kamu ini seperti ayam kampung. Kalau tidak salah lihat, kamu seharusnya seorang bodyguard kan? Kamu di sini berteriak-teriak dan mengatur apa? Jangan-jangan kamu adalah gigolo yang dia pelihara. Kamu ngomong apa? Bagaimana kalau aku kasih kamu lebih banyak? Ikut aku saja, HMPH. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku kasih kalian kesempatan untuk minta maaf.
Kamu tidak dengar? Aku adalah manajer bisnis grup Xiao. Kamu di sini berteriak-teriak, kamu siapa? Kamu berani memukulku, berani sekali kamu, Satpam. Kalian ini ngapain aja? Usir dia keluar. Kalian berdua, orang desa yang bahkan tidak punya undangan, berani membuat keributan di depan pintu persetujuan obat. Kayaknya kalian sudah bosan hidup. Aku sarankan jangan bertindak, nanti kamu akan mati dengan tragis. Halo, Kamu dipecat, segera kemari dan bersihkan barang-barangmu. tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku dipecat? Aku lihat siapa yang berani menyentuh ketua Dewan Grup Xiao. Komandan Zhang. Maaf terlambat, Tuan Muda. Komandan Jiang malah berlutut di depan seorang bodyguard. Dia, yang menggunakan pulu ayam sebagai perintah. Inilah, Ketua Dewan Grup Xiao. Bodoh. Ketua Xiao, aku salah. Tolong jangan pecat aku punya orang tua dan anak. Aku benar-benar salah. Tidak memecatmu, biarkan kamu bawa uang dan bertindak semena-mena di luar. Memelihara pria, tenang saja, setelah keluar dari perusahaan grup Xiao. Kamu hanya menunggu untuk mati sendiri, dan kalian juga. Sekarang kita bisa masuk? Bisa masuk, ini salahku, aku yang salah melihat orang. Maaf, aku yang salah melihat orang. Bodoh seperti kamu yang memandang rendah orang lain, tidak pantas. Tampil di tempat yang sama denganku. Seret dia keluar. Patahkan kakinya. Ampuni aku salah Ketua Xiao. Ampunilah aku. Ketua Xiao, maafkan aku. Kapan kamu menjadi direktur grup Xiao? Sudah kubilang aku anak orang kaya Tok, kamu tidak percaya. Sekarang. Sebentar lagi akan ada generasi ketiganya. Kamu benar-benar sebuah masalah. Siapa saja boleh, tapi berani mengganggu Ketua Xiao? Kamu tahu 90% industri di Jiangcheng miliknya? Mulai sekarang, aku putus denganmu. Pergi sana. Aku tidak mau bertemu kamu lagi. Sepertinya aku tidak mengundang Direktur Wang. Direktur Wang datang tanpa diundang, kurang pantas ya? Ini siapa lagi? Ini bodyguardku. Aku datang hari ini untuk... Ketua Yu, kamu tidak becus juga ya? Kok semua orang sembarangan bisa datang? Ternyata kamu Direktur Grup Wang. Lebih baik ketemu langsung. Maukah menghormati dengan minum segelas? Maaf, hari ini aku tidak enak badan. Tidak bisa minum alkohol. Direktur Wang sedang sok gengsi ya? Posisi Direktur Wang sekarang semakin tinggi. Memandang rendah perusahaan kecil seperti kami. Kurasa, Direktur Wang memang meremehkan perusahaan kecil kami. Ini Direktur Feng Lai, kita minum anggur merah. Tidak ikan mabuk kan? Benar kan? Bagaimana jika Anda tidak minum? Kamu cuma bodyguard kecil. Di sini tidak ada hakmu untuk bicara. Para direktur, maaf, orang saya tidak tahu aturan. Gelas ini saya. Sudah kubilang, gelas ini tidak bisa diminum. Tidak bisa minum, urusan kalian juga tidak bisa beres. Kalian kan cuma mau persetujuan farmasi. Cap saya tidak distempel, kalian jangan harap bisa memproduksi. Bisakah obat anti kanker yang berkualitas melakukan sesuatu? Tergantung seberapa tulus Direktur Wang. Anda tidak bisa minum, biarkan pengawal Anda minum. Tapi 2 kali lipat, aku tidak tahu. Ternyata punya kewenangan sebesar ini. Komandan Jiang, bagaimana Anda bisa datang? Jenderal Naga, dia yang dijuluki Raja Neraka, prajurit naga terbang. Tentu saja. Ini Direktur Grup Xiao. Kami tidak tahu, Jenderal Naga jangan marah. Yang mulia tidak membenci orang kecil. Maafkan kami kali ini. Aku yang bicara sembarangan. Aku menghukum 3 gelas. 3 gelas saja, minum 3 botol saja. Aku tidak tahu tentang persetujuan medis ini. Bisakah itu dilakukan? Bisa. Bab ini masih bisa ditutup. Bisa membawa bab saya. Jiang Dutong. Saya sangat tidak puas dengan konferensi persetujuan medis ini. Mari kita ubah ketua. Itu naga yang tampan. Profesor Zhao, aku mendapat persetujuan medis. Aku bisa memproduksi obat anti kanker. Apa?
Bahan obat dirampok, bekas luka si Cheng. Bekas luka. Aku lelah dan berani mengambil tuanku. Semakin banyak orang yang tidak tahu ketinggian. Kembalikan barang ke saya. Wang tidak pernah berpikir bahwa Anda tidak hanya terlihat bagus. Berani datang dan meminta barang langsung. Aku suka wanita cantik dan berani. Tapi barang ini adalah barang yang bagus. Apa yang Anda tukar dengan saya? Tolong letakkan mulutmu bersih. Anda sekarang akan mati semakin jelek. Saudara-saudara meninggalkan matanya. Hari ini aku datang untuk melihat bagaimana Nona Wang. Di bawah saya meminta belas kasihan seperti anjing. Saya ingin barang dan wanita hari ini. Aku membawa uang. Kalian mau uang? Kembalikan barang ke saya. Jika sebelum dia memukulku, kita bisa mengatakan ini, tapi kita tidak bisa mengatakannya sekarang. Aku harus membiarkan anak berambut kuning ini. Lihatlah dirimu di bawah tubuhku. Saudara laki-laki, wanita yang dibuang, diseret dan dicuci. Anakmu cukup bagus. Bayarkan Anda melihat bekas luka saya. Berikan kalian 2 kesempatan. Katakan di mana barangnya. Ini adalah makam Anda. Saudaraku sedang terburu-buru. Hei, apakah barang-barang Xiao Shao terlihat sangat ikonik? UPS, itu menyakiti orang lain. Ini akan mulai menelepon. Beri Anda waktu 3 detik untuk berpakaian. Aku akan membiarkan mati. Cepat pergi. Direktur Xiao, apa yang Anda lakukan? Obat-obatan itu yang Anda suruh rampas. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ketua Yu, tolong saya, Ketua Yu. Tolong saya, berani-beraninya menjual saya. Ya, saya, lalu apa? Berani menghalangi jalan saya. Saya tidak akan membiarkan Anda senang-senang. Anda terlalu jauh, dan saya sudah memaafkan nyawa Anda masih tidak tahu terima kasih. Apa yang Anda berikan pada saya? Sebentar lagi Anda akan tahu. Membunuhmu, saya jijik. Apa yang Anda berikan pada saya? Obat ini dari mana? Ini adalah obat anti kanker yang diproduksi perusahaan kami. Sudah diteliti bertahun-tahun, sekarang akhirnya bisa diluncurkan. Direktur Wang, saya sangat berterima kasih. Atas kontribusi Anda di dunia medis, obat ini benar-benar manjur. Kondisi kakek memang membaik. Anda benar-benar hebat, Lulu. Kakek, Anda bangun. Memang cucu yang baik, kakek. Kalau Xiaolei berani menyakitimu, hajar dia sampai mati. Lulu, kamu keluar dulu. Saya ada yang mau bicara dengan Xiaolei. Saya merekomendasikan ke atas, sebagai penerus saya. Saya sudah tua mau pensiun, kamu harus berusaha baik-baik. Dan kalau kamu berani meninggalkan cucu saya, meski saya sudah mati, jadi hantu pun tidak akan melewatkanmu. Tidak akan, Anda tenang saja. Anda sebentar lagi akan punya cicit. Bocah nakal, diam-diam sudah punya cicit. Siapa suruh peluru saya begitu tepat? Kakek, istirahatlah dengan baik. Terima kasih semuanya, datang ke grup Wang. Konferensi pers peluncuran obat anti kanker. Obat anti kanker ini, nenek yang memaksa saya menyelesaikannya. Sekarang akhirnya bisa diluncurkan. Saya juga sudah memenuhi keinginan nenek, semoga bisa membantu. Lebih banyak orang terhindar dari penderitaan, terima kasih atas dukungan. Dan kepercayaan, terima kasih. Hari ini semua yang hadir, saksikan kesuksesan saya. Saya juga berharap mereka bisa menyaksikan kebahagiaan saya. Maukah kamu menikah dengan saya?
Ini kan konferensi pers, siaran langsung. Saya ingin mereka semua tahu, kamu adalah wanita saya. Tidak boleh ya? Saya mau. Tidak maupun tidak bisa, kamu sedang hamil. Tapi ini anakku. Konferensi pers ini sudah selesai, kami harus pulang. Masuk, Martin.